Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Anda pastikan pilihannya. Karena perempuan itu, Pak, otak tengahnya itu 30% lebih tebal daripada otak laki-laki. Itu yang menyebabkan perempuan itu bisa melakukan multitasking, melakukan pekerjaan yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Gendong anak, sambil goreng tempe, sambil nyapu lantai, sambil mendengarkan radio. Itu konsentrasinya bisa terbagi-bagi. Apa isi ceramah Ustadz dia paham, anaknya yang digendong diam, lantainya bersih, tempenya tetap nggak gosong. Tapi laki-laki itu dia serial, satu pekerjaan selesai, satu pekerjaan yang lain selesai. Jadi laki-laki itu kalau sudah fokus atau pekerjaan, dia disuruh mikirkan pekerjaan yang lain kurang fokus. Itu nanti pemahaman seperti yang membantu kita dalam berkomunikasi suami istri. Nah, salah satunya adalah karena perempuan itu bermain perasaan, dia sering menggunakan kata-kata yang tidak sama dengan kamus. Jadi bapak meskipun ahli bahasa, dulu nilai bahasanya selama sekolah 8 ke atas terus, tapi percayalah, kamusnya perempuan tidak sama dengan kamus besar bahasa Indonesia. Makanya begitu Anda siap mau makan malam keluar, Anda ngomong sama istri, oke, udah berangkat siap? Oke, siap. Anda nanya, mau makan apa? Terserah. Istri ngomong terserah itu maknanya adalah sudah nggak betah di rumah, ayo cepet keluar, nanti bisa dibicarakan makanya sambil jalan, dan kalau bisa lama jangan segera pulang ke rumah. Maksud begitu? Tapi bapak menyikapinya sebagai bahasa ke dalam kamus. Ketika nanya sama istrinya apa? Ya terserah, langsung terserah. Lihat kamus besar bahasa Indonesia atau kamus besar Purwoda Minto. Intinya apa? Keputusan di tangan pemimpin, yang menjadi mamu harus siap. Itu namanya terserah. Maka begitu jalan baru 500 meter dari rumah, ada sate. Langsung belok kiri. Bang, 2 porsi. Istrinya ngomong, ngapain? Kesini. Tadi katanya terserah. Kan terserah berarti perut saya, kan kita makan sate. Bapaknya berpikir makan sate selesai langsung pulang segera pekerjaan yang lain. Isinya langsung ngomong-ngomong, ya terserah, tapi jangan sate. Ya gitu. Sejak kapan terserah ada kata tapinya? Ya sejak ada perempuan. Anda jalan 100 meter ada nasi goreng, takut salah lagi, akhirnya kan Anda membatalkan pesanan. Bang nggak jadi bang, istri saya ternyata nggak suka sate. Masuk, jalan, begitu 100 meter ada nasi goreng. Nanya dulu daripada masuk salah. Mau nasi goreng? Ya jangan nasi goreng. Dia sudah 2 kali mengingkari kata terserah, Pak, gitu. Maju lagi, mau bakso? Ya jangan bakso. Mau capcay? Ya jangan capcay. Anda kan jadi pusing. Terserahmu itu membingungkan. Saya pikir terserah itu menggampangkan, ternyata membingungkan. Ternyata terserah perempuan apa? Terserah aku. Jadi kalau aku ngomong belum berhenti, kamu jangan berhenti sampai Solo juga jalan terus gitu loh. Itu harus pasti, karena Anda awalnya pengen menyenangkan, ini akan terjadi perdebatan, karena terserah versi perempuan tidak sama dengan terserah versi kamus, dan Anda akan menyadari itu. Oke, jadi intinya, sekali-kali kita boleh kok makan keluar bersama keluarga, menciptakan kebersamaan itu boleh kok, sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukan dalam riwayat ini. Oke. Dakhala al-habasyatul masjida yal'abun. Faqala li ya Humaira atuhibbina atanduri ilaihim? Fakultu na'am. Pada waktu itu Rasulullah menerima kunjungan delegasi dari Habasyah. Mereka di Madinah sampai beberapa hari. Ketika kunjungan itu belum selesai, maka orang-orang Habasyah itu di waktu-waktu senggang mengadakan permainan, ya pedang-pedangan, permainan latihan perang-perangan seperti itu di masjid. Ini hiburan. Maka Rasul kemudian bertanya kepada Aisyah, hal tuhibbina atanduri ilaihim? Apakah kamu suka melihat permainan seperti itu? Melihat mereka yang sedang bermain itu? Naam, ya. Maka Rasulullah kemudian bangkit, menutupi pintu, kemudian aku, Aisyah, datang dari belakangnya. Sehingga kedatangan Aisyah itu tidak mengundang perhatian penonton-penonton yang lain, karena dilindungi oleh tubuh Rasulullah. Nah, selama menonton itu, ternyata Aisyah mengatakan begini,
Fawadatu dzaqani ala atiqihi fa asnadtu wajhi ila khaddihi. Maka aku melihat pemandangan itu dengan meletakkan daguku di atas bahu Rasulullah dan kemudian kusandarkan wajahku di pipi beliau. Sekali lagi kalau nggak bisa bayangkan nanti tinggal praktek aja di rumah. Bahu mana bahu? Ini bahu. Dagu mana dagu? Taruh dagu di bahu itu. Kemudian pipinya nempel. Ya wajahnya Aisyah yang mung itu nempel di pipi Rasulullah. Itu dalam cerita yang lebih panjang Rasul nanya, sudah? Belum. Udah berapa saat kemudian Rasulnya? Sudah? Belum. Sampai 3 kali, sudah? Sudah. Jadi nonton pertandingan itu, kalau orang sekarang bilang so sweet gitu. Kenapa? Dagunya Rasul, dagunya Aisyah di bahu Rasul, wajahnya Aisyah di pipi Rasul. Itu kalau difilmkan nggak ada yang bisa merankan loh. Karena menempelkan satu pada yang nggak kelihatan kan nggak boleh Rasul diwujudkan. Aisyahnya mungkin bisa jadi pemainnya lah, Rasul siapa yang mainkan? Tapi begitulah Rasulullah ketika di rumah, beliau suami gitu lah artinya. Jadi ada orang-orang yang ketika di rumah itu menganggap dia masih pimpinan perusahaan gitu loh, nyuruh-nyuruh anak dan seperti nyuruh bawahannya di kantor, ya nggak begitu. Nanti istrinya akan nanya, aku istrimu atau pembantumu toh kan gitu. Oke, lanjut. Rasulullah SAW keluar untuk sholat di siang hari, entah zuhur atau asar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Kemudian ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau. Maka aku kembali sujud. Jadi ternyata ada ya sahabat yang gak khusyuk gitu loh. Sampai begitu kelamaan itu nongol dulu gitu loh. Ada apa begitu, akhirnya sujud lagi gitu ya. Kemudian setelah selesai sholat, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali, nggak akan mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu? Maka Rasulullah menjawab, semua itu tidak terjadi, tetapi cucuku ini menunggangi aku dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain. Tadi yang saya katakan, Rasul saja melakukan adegan beliau dinaiki punggungnya oleh cucu-cucu beliau, dinaiki kayak kuda-kudaan itu. Nah, masa kita sih nggak mau untuk anak kita sendiri? Oke, lanjut. Rasulullah SAW berpegangan tangan dengan Aisyah ketika di dalam rumah. Beliau acap kali memotong kuku istri, mandi janabat bersama, mengadakan lomba lari, mengajak salah satu istri bepergian untuk menambah kasih sayang, saling meminyaki tubuh, menyisir rambut, berpelukan saat tidur, dan lain-lain. Ini nanti ada hadis-hadis yang dikumpulkan dalam buku berjudul Kemesraan Nabi bersama Istri di Rumah. Itu menunjukkan bahwa Rasul ketika di rumah punya cukup waktu untuk menjalani kebersamaan dengan keluarga. Ya, yang tadi sudah saya tampilkan hadisnya, yang tidak saya tampilkan saya ambil poin-poinnya seperti ini. Jadi ada riwayat ketika Rasulullah berpegangan tangan ketika berada dalam rumah, ada riwayat ketika Rasulullah memotong kuku istri, mandi janabat bersama, ada riwayat Nabi lomba lari dengan Aisyah, kemudian memilih salah satu istri untuk diajak bepergian, kemudian ada cerita Nabi saling meminyaki tubuh dengan istri, menyisir rambut, bahkan berpelukan saat tidur. Jadi yang berpelukan bukan cuma teletabis tok ya. Saya terangkan seperti ini, ada salah satu pendengar radio ngomong, Ustadz kalau saya tidur, istri saya maunya berpelukan, tapi dia meletakkan wajahnya di ketek saya, katanya aromanya khas gitu. Ya terserah, urusan Anda dengan istri, nggak usah mengin-mengini saya gitu. Tapi ada kejadian seperti itu. Jadi normal, Rasul di rumah ya tetap suami normal gitu. Banyak orang-orang pengajian ketika di rumah itu malah sikap kepada keluarganya kasar. Loh yang kamu contoh itu siapa? Rasulullah atau panglima perang Amerika gitu loh. Kalau soal jabatan Rasul lebih banyak jabatannya. Rasul itu kepala negara sekaligus imam sholat, sekaligus tokoh agama, sekaligus hakim, sekaligus pedagang. Beliau memerankan banyak. Tapi di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat itu tetap ada waktu untuk keluarga.
Maka ada ide-ide kebersamaan yang bisa kita ambil, misalnya makan. Pilihlah salah satu di antara makan malam, makan pagi, atau makan siang yang paling mungkin dilakukan bersama keluarga. Tugas-tugas rumah pas liburan, ibu bersihkan dapur, kemudian bikin masakan yang enak, anak-anak bersihkan kebun, bapak bersihkan ruang tamu, yang lain membersihkan kamar, selesai nanti makan bareng. Permainan dan hobi boleh, main olahraga bareng, ya, sepedaan bareng, sepak bolaan bareng, hobi masak bareng, baca bareng, pergi ke perpustakaan atau di kamar tengah baca buku bareng-bareng boleh. Ibadah dan belajar bisa mendatangkan ustadz ke rumah, nanti belajar qiraati di sana atau bareng-bareng masuk ke rumah Quran Bunda Aisyah di sana. Kemudian ketika ada pengajian-pengajian ustadz-ustadz yang memang tema-temanya umum, kita bisa ngajak anak-anak sama pasangan berangkat bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Itu luar biasa. Kemudian acara-acara khusus, misalnya ketika kakak di wisuda, adik diwajibkan ikut semua. Ketika anak di pesantren, pada saat bapak menengok di pesantren, adik-adiknya diikutkan semua. Saya praktekkan itu ketika waktu itu anak saya yang pertama nyantrinya di Madiun sana, jauh dari Solo, sekitar 2-3 jam perjalanan. Akhirnya ketika setiap bulan sekali kita mengambil satu hari di mana semua anggota keluarga harus ikut, nggak boleh ada yang izin. Nah, sepanjang jalan kita lihat pemandangan, ngobrol-ngobrol, nanti sampai ke Tawangmangu, kalau di sini ya kayak puncak gitu, dingin gitu. Kita cuma pesen tahu goreng tapi pakai sambal kecap yang pedas, itu sudah jadi kebersamaan yang murah meriah. Begitu terjun, kita turun ke tempat pondok, ketemu kakak merasa dihormati, adik-adiknya diajak, uminya bawa makanan khas dari rumah. Makanan rumah itu enak nggak enak tetap dinanti karena lidah itu lidah yang pertama kali menyentuhnya. Lidah kita pertama kali berkenalan dengan masakan ibu. Jadi masakan ibu tetap tidak tergantikan. Udah itu ngajak jalan-jalan keluar ngobrol. Tahun berikutnya si adik ngomong, Abi, aku besok kalau sekolah habis SD di pondok pesantrennya Mas Yunus saja, nggak usah ngerayu, nggak usah bujuk, langsung mungkin begitu sendiri karena sering diajak setiap bulan. Acara-acara khusus, kelulusan kita rayakan dan macam-macam lah, Anda bisa tahu. Akhirnya kita berakhir di sini. Laisal ghina an kathratul mal walakinal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Jadi orang yang miskin itu seringkali tampak lebih berbahagia daripada orang kaya karena mereka punya cukup waktu untuk bareng-bareng. Makanya saya tampilkan di atas ini kalimat, jika Anda ingin merasa kaya, hitunglah hal-hal yang bisa Anda miliki ketika uang tidak bisa membelinya. Kebersamaan itu murah meriah, tapi itu mahal harganya. Banyak orang-orang yang ternyata tidak bisa melakukan ini. Ini materi kita, rencananya saya 2 sesi, ternyata cukup 1 sesi sudah selesai. Berarti nanti siang kita sesinya lain, materinya lain. Nanti saya minta kepada panitia untuk saya kirim, kemudian nanti bisa ditampilkan di sini. Oke, ada waktu masih setengah jam sampai setengah 12 nanti kalau mau bertanya. Kalau tidak nanti kita pakai untuk istirahat dulu. Tapi kalau ada, ya paling tidak setengah jam waktu kita untuk nanti. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.